balik, dipimpin Roh Kudus, di dalam baptisan Roh itu selalu memandang Yesus. Dosa sudah di belakang. Yaitu baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan air nyambung langsung dengan baptisan Roh Kudus. Terus kemudian dipimpin nanti akhirnya apa? Harus menghasilkan buah. Pohon baik, buahnya harus baik. Kapan itu? Baptisan api. Dia di sana. Jadi kalau kita lihat di sini, sekarang saya mati dalam dosa, Pak, saya berdosa lagi, Pak. Pak, saya minta lagi, Pak, Tuhan Yesus mati bagi saya lagi, Pak. Nggak bisa. Yesus mati bagimu satu kali untuk selamanya. Loh, aku berdosa lagi, Pak. Nah, itu adalah kamu harus melawan di dalam seluruh rohmu yang baru. Sudah dalam Efesus pasal 3, Galatia pasal 5, Galatia pasal 4 juga ada. Dikatakan manusia lama, manusia baru, anak-anak terang dan anak-anak kegelapan berperang. Di mana itu? Dalam diri kita. Dalam diri kita. Jadi kita masih hidup dalam daging. Kita masih ada nafsunya, kita masih ada kemarahan, kita masih bisa jengkel, kita bisa dipengaruhi banyak hal. Tapi manusia roh saya yang sudah lahir baru, sudah meninggalkan dosa. Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Roh Kudus yang ada melahir barukan roh saya itu tidak akan menghasilkan dosa. Roh Kudus tidak akan menghasilkan dosa. Yang berdosa siapa? Manusia saya. Ini disebut sebagai peperangan rohani dalam sebuah hidup kita. Kenapa Pak harus mengalami ini? Iya, supaya kau menikmati hidup bersama Yesus. Supaya kau tahu betul mengapa Yesus mati bagi saya. Dosa saya itu gak bisa saya lakukan. Selalu lihat Tuhan Yesus, oh syukur puji Tuhan. Dosa lagi lihat Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan kau. Jadi semakin kita mengerti tentang dosa kita, semakin dalam menggerogoti kita semakin terluar biasa Tuhan kita. Itu hidup dipimpin oleh Roh. Jadi dikatakan di sini dosa kita mati berapa kali? Satu kali. Betul ya? Jadi kita hidup di dalam kebenaran. Artinya kita sudah merdeka. Nah, banyak orang Kristen sampai hari ini, ada seorang umur 83 tahun datang ke saya. Pak Agung, saya seumur hidup baru tahu cerita ini. Cerita apa? Pengajaran Bapak ini. Saya nggak pernah tahu tuh. Dan saya pikir saya ini belum bertobat, Pak. Loh, gimana Bapak? Saya sudah ngaku Yesus, sudah dibaptis, sudah semua. Jadi majelis juga gitu ya. Udah pernah jadi ketua majelis juga. Tapi waktu dia sudah tua dia lihat, loh aku jadi gini lagi ya. Berarti aku belum bertobat ya. Dan waktu saya jelaskan bahwa manusia, roh kita itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Daging kita inilah yang harus kita tinggalkan. Dan di situ terjadi peperangan yang seumur hidup. Kenapa terjadi? Supaya kita menikmati hidup Kristus dalam diri kita. Kita bisa mengerti betapa jauhnya kita jatuh dalam dosa. Tidak ada kemampuan. Hidup kita selalu menyeleweng dari kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kalimat, daging itu titik-titik, roh ini nurut, gak pernah akan nurut. Tapi daging kita ini, aku ingin melakukan yang baik, aku tahu apa yang baik. Hukum Taurat katakan, tetapi yang aku lakukan melawan Tuhan. Siapa ngomong ini? Dalam Roma pasal 7, Paulus. Jadi Paulus pun sebagai rasul berjuang lu masih ada. Petrus juga sama dengan kita. Tapi ada jaminan apa? Bahwa dia sudah mati berapa kali? Dia membaptis kita berapa kali? Dia selamatkan kita berapa kali? Kenapa dikatakan sekali? Karena waktu kekekalan. Nah, nanti saya akan jelaskan kapan-kapan. Saudara perhatikan, di dalam arti keselamatan yang ada Yesus lakukan itu tidak dilakukan berkali-kali. Kenapa? Karena kalau berkali-kali menunjukkan sementara, kalau berkali-kali menunjukkan bahwa kita tidak sempurna, berkali-kali menunjukkan betapa kita membutuhkan banyak hal, tapi Allah mengerjakan selalu sekali sempurna, sekali sempurna, sekali sempurna. Tidak pernah Yesus mengerjakan pekerjaan belum sempurna. Cari kalau ada, beritahu saya. Oh Yesus kurang Pak ini Pak, dia kemudian digenapi oleh muridnya, nggak ada. Betul? Jadi Tuhan kalau mengerjakan nggak akan 2 kali, 3 kali, nggak akan sekali sempurna. Membaptis 1 kali.
menyelamatkan satu kali. Kenapa? Karena dia Allah yang kekal. Nah, konsep kita tentang Allah yang kekal itu harus benar dulu, baru bisa ngerti baptisan ini bagaimana. Itu ada dasar-dasarnya. Nah, saudara, kalau tidak mengerti Allah adalah kekal, dia sempurna mengerjakan pekerjaan, terus dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5, Bapakku sempurna, maka kamu harus apa? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, kenapa dia ngomong gitu? Nggak bisa Pak, banyak dosanya Pak. Nggak, kita ngomong sempurna, nggak bisa Pak. Sempurna nggak bisa, ngelawan firman Tuhan. Nah, betul nggak? Coba kita kalimat ya, kalimat itu. Matius pasal 5, Bapakku sempurna. Ya, pasal 5 ayat 48. Nah, saudara, sempurna itu sebenarnya terletak di dalam satu kata yang ajaib sebenarnya. Banyak orang nggak sadar, termasuk kita juga. Apa itu, saudara? Love. Saudara, jangan mempermainkan tentang cinta atau kasih. Love itu adalah satu-satunya kekekalan yang Tuhan tanam dalam hati kita. Manusia bisa mencintai, bisa mengerti anak, bisa mengerti istrinya, bisa mengasihi siapapun, itu karena Tuhan rohnya itu taruh dalam hati kita. Kalau Tuhan tidak menahan dosa seperti ini, maka dunia dihancur. Karena cinta, karena kasih, maka Tuhan mencintai kita dan menolong kita karena kasih. Ya, kalau itu baca ya. Perhatikan, sempurna itu di mana? Waktu kita mengasihi. Jadi kalau kita memuji Tuhan belum mengasihi, belum sempurna. Saya berdoa belum mengasihi, belum sempurna. Saya melakukan apapun, belum ada kekuatan mengalir kasih Tuhan kepada sesama kita. Tidak ada kasih yang sempurna. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah siapa? Sesama manusia seperti masih dirimu sendiri. Nah, baru sempurna. Kamu mau sempurna, pemuda yang kaya, yang sombong, yang merasa religius, merasa hebat, merasa memenuhi semuanya, mau sempurna? Kenapa nggak? Mau baik? Sudah baik deh. Betul kan? Mau dermawan? Udah dermawan dia. Udah betul. Mau pendidikan? Udah master business ministry dia. Mau apa lagi? Nggak ada. Mau sempurna? Nah, nggak ada yang bisa sempurna. Siapa yang sempurna? Hanya Tuhan. Yesus katakan, mau sempurna, jual semua, kasihi sesama. Langsung runtuh. Pemuda yang dengan segala kegagalan, kekuatan, langsung ambruk. Langsung menjadi orang yang hina sekali. Karena apa? Di dalamnya ada kasih nggak? Sama dengan kita. Nanti diuji oleh Tuhan, ya. Mau sempurna? Nah, boleh ditanya. Mengasihi sesama. Oke, saya lanjutkan ya. Dan apabila kamu hanya memberi, ayat 47, salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat orang lain? Kalau kamu seperti itu, bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Penjahat pun sama seperti engkau. Kalau mencintai istrinya, membela istrinya, keluarga penjahat juga ngerampok kan bela istri. Apa yang menyebabkan kita berbeda dengan agama lain? Apa yang menyebabkan kita berbeda dengan setiap pengakuan iman dan perbuatan agama lain? Apa? Saudara, sempurna. Kesempurnaan inilah yang membedakan kita dengan semua kepercayaan apapun. Karena mereka tidak pernah bisa sempurna. Kenapa saya bisa sempurna? Nah, tadi karena baptisan Roh Kudus, dan saya dibaptis di dalam Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Saya dikuduskan satu kali, diampuni satu kali selama-lamanya. Itu membuat saya sempurna. Bukan karena saya kerjakan, bukan, tapi karena Kristus kerjakan bagi saya. Dan itulah harapan jaminan yang kuat seperti batu karang di tengah ombak yang menghujam dia. Nah, saudara, kita bisa ngerti ya? Enak jadi orang Kristen. Waduh, saudara, jaminannya itu sampai di surga. Betul ya? Jadi kalau saudara katakan, oh keselamatan bisa hilang, saudara belum mengerti pekerjaan Yesus dengan baik. Saya dulu orang selama 13 tahun melawan papa saya.
Saya katakan, enggak bisa keselamatan hilang. Saya berikan petunjuk. Wah, saya belajar untuk apa? Ngantemi papa saya. Bukan ngantemi fisik, enggak. Teori-teori dia. Terus akhirnya papa saya cuma diam aja. Kamu kalau mengenal Yesus dengan baik, otomatis kamu tahu anugerah Tuhan. Berarti kamu tidak kenal Tuhan. Marah saya. Ini udah dibaptis ya? Nggak kenal gimana? Kan anakmu, anak pendeta kan? Jengkel saya dengan papa saya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Tuhan. Wah, baru saya tahu. Wah, indah sekali. Setelah itu anugerah. Bisa mengerti doktrin ini. Itu anugerah. Semakin besar kita percaya pada Tuhan Yesus, semakin hilanglah seluruh kekuatan kita untuk mengatakan, aku bisa menyelamatkan hidup saya. Nggak mungkin. Siapa yang bisa memberikan kita kuasa ini? Roh Kudus. Ya, nah kita akan belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saudara perhatikan ya. Kita masuk. Saudara, baptis tanah air baptis Roh Kudus, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, artinya begini, kalau orang dibaptis Roh Kudus, dia harus dibaptis dengan air untuk mengakuinya. Arti baptisan air adalah mati bersama dengan Yesus. Yang artinya ya, tapi yang fisiknya, yang ritualnya, jadi ritualnya atau yang ordinansinya, jadi upacaranya, saudara, itu tidak menyelamatkan sama sekali. Bukan berarti saya melawan seluruh upacara baptisan, bukan. Upacara baptisan itu cuma tanda, cuma tanda, titik. Nggak bisa kita katakan, oh kalau nggak dibaptis dengan air nggak selamat, nggak ada. Kenapa? Karena itu tanda. Tanda tidak bisa menyatakan esensinya, karena tanda adalah lambang, hanya ritual. Kita tidak boleh mengatakan bahwa, wow, kayu salib, kan ada lambang salib, oh kayu itulah menyelamatkan saya. Yang menyelamatkanmu bukan kayunya. Siapa? Tuhan Yesus. Orang pada belinger gitu kan, ada salib, oh untuk menyelamatkan saya. Nah, itu lambangnya. Enggak, ini ngomong saya. Bodoh gitu. Betul enggak? Salib ini dipeluk-peluk, dicium, nyambut saya. Ini orang nggak waras ya. Bukan salibnya Yesus di sana, itu lambangnya salib, betul, itu lambang. Tapi salib itu tidak menyelamatkan saya. Air itu nggak pernah menyelamatkan kamu. Betul ya? Airnya itu nggak nyelamatkan. Nah, kalau Roh Kudus membaptis melalui kuasa perintah Tuhan Yesus, membaptis kita, saudara, itu bukan air. Dia adalah esensinya. Jadi dia menghidupi kita. Air cuma ketemu di atas atau dipercik atau masuk selesai kering, udah hilang airnya. Roh Kudus tidak hilang. Roh Kudus diletakkan atau memenuhi hidup kita, maka dia sebulat-bulatnya menguasai seluruh hidup kita dan tidak pernah tinggal atau kering seperti air. Roh Kudus tinggal selama-lamanya. Itu arti baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan air secara airnya itu tidak mempunyai makna apa-apa. Itu cuma tanda, cuma lambang. Tadi saya jelasin tentang salib. Salib itu ya salib, ya kayu biasa. Loh Pak, enggak itu salib kenapa? Iya, itu artinya, bukan salibnya. Nah, saudara kalau orang mengatakan ngotot itu yang menyelamatkan saya, nah itu orang namanya dinamakan sebagai orang yang illogical dalam berpikir. Orang yang nggak waras rohani. Kan ada nggak waras dunia kan? Nah ini nggak waras rohani ini. Banyak orang-orang nggak waras rohani gitu ya. Jadi ngomongnya itu pada nggak bisa dicerna, nggak susah kita. Nah sekarang kita belajar baptisan air, ya lambang pertobatan, baptisan roh, perwujudan hidup dalam kepenuhan Kristus. Roh Kudus itu ya. Nah saudara, baptisan api. Nah itu penghakiman akhir. Jadi kapan dilakukan? Nanti. Ya, akan seluruh manusia berkumpul dan dia akan datang untuk apa? Menghempaskan seluruh pekerjaan kerajaan gelap itu dan kemudian betul-betul dibereskan. Nah, saudara, sebelum itu selesai, semua orang percaya akan dihakimi. Kalau kita membaca perumpamaan penghakiman akhir, saudara baca Matius 24-25.
Baca, ada gadis bijaksana, gadis bodoh. Masih ingat? Ada seseorang yang lapar. Aku berseru-seru lapar-lapar, tapi engkau tidak mendengarkan. Saudaramu dalam kekurangan, kamu tidak pernah mau tahu. Saudaramu dalam keadaan seperti engkau tetap bersenang-senang. Nah, saudara, dikatakan bahwa hidup kita tidak memiliki kasih. Hidup kita egois. Jadi akhir zaman manusia itu semakin akan menyembah dirinya, menyembah kebutuhannya, tidak peduli orang lain. Ya, itu kebalik. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Kita perhatikan ini ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Ya, dari 11 ya. Perhatikan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. So, istilah satu itu artinya adalah the only one, satu-satunya. Dan sama artinya apa? Kualitas secara keilahiannya sama, tidak ada bedanya. Jadi saya beritahu begini, contoh ya. Kalau perhatikan, banyak orang waktu saya beritahu itu, kok kayaknya enggak Pak ya? Nah, saya beritahu. Saudara, saya beritahu, waktu kita dilahirkan oleh Roh Kudus, apakah Roh Kudus pilih kasih pada kita? Oh, kalau pendeta, kelahiran barunya itu tempatnya itu VIP, juga dia penuh kemuliaan. Kalau orang yang baru nggak ngerti apa-apa, itu duduk di tempat paling belakang. Kerohanian kita sama, tidak ada bedanya. Baik rasul ataupun orang biasa, baik rasul ataupun orang penjahat yang baru bertobat, kerohanian dilahirkan oleh Roh Kudus persis sama, tidak ada diskriminasi. Kenapa Martin Luther King Jr. berani berdiri dan memakai ayat firman Tuhan Galatia 3:28 di dalam Roma semua, dia pakai tentang hidup yang tidak diskriminasi. Tuhan tidak, karena kita hidup baru, semua orang punya hak yang sama, bicara sama, keimaman, kerajaan dan kenabian yang sama. Kenapa Martin Luther King Jr. dengan Martin Luther yang abad reformator persis sama dalam hal ini? Dia tegakkan Allah tidak diskriminasi, Allah tidak memihak satu bangsa, Allah tidak memihak orang pintar atau dia bodoh, dibuang Tuhan, enggak. Jadi waktu orang dilahirkan baru oleh Roh Kudus, sama posisi semua. Ini contohnya, kita melihat ada pendeta jatuh dalam dosa, iya kan, amoral. Terus orang bertanya, kalau gini lebih baik kita Pak, jemaat masih mending. Nah, kenapa pemimpin yang besar bisa jatuh, sedangkan jemaat bisa nggak jatuh? Semua dalam arti kerohanian sama, nggak ada yang lebih rendah lebih tinggi. Semua Roh itu memberikan kekuatan kuasa yang sama dan perlindungan sama, tidak pilih kasih. Orang-orang cinta pada Tuhan, dia semakin mengerti Tuhan, dia semakin kuat, betul, karena dia menyembah Tuhan. Orang sembarangan hidup semakin dibawa dalam kesesatan, betul, karena itu tanggung jawabmu. Tetapi waktu kamu dilahirkan Roh, kamu diberi kuasa yang sama, karakter yang sama, kualitas hidup Roh yang sama. Jelas dikatakan, Roh yang satu dan yang sama yang akan menghidupkan kita, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti dikehendakinya. 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya. Jadi Kristus tidak mau tubuhnya terpecahkan atau dipisah-pisah. Sebab dalam Roh, satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi apa saudara? Diberi minum dari satu Roh. Jadi Roh itu memberi minum, salurannya sama, kita semua sama, yaitu firman Tuhan, air kehidupan kekal itu yang membuat roh kita hidup di sana, ya. Jadi ini disatukan menjadi satu bagian, sama dan satu Roh.
Dikatakan yang satu dan yang sama. Jadi bukan roh yang lain. Kalau itu Roh Kudus bekerja di gereja itu, pasti sama bekerja di gereja ini. Pasti sama di gereja kamu, gereja saya, gereja mereka. Sama. Kenapa? Karena semua akan mengirim orang semakin mencintai dan punya hati takut akan Tuhan. Mereka tidak akan playing God. Mereka tidak akan playing Holy Spirit atau playing Christ. Mereka berkata, Tuhan, akulah Allahmu, bukan kamu Allahku. Di situ. Jadi bukan kita yang menggunakan Tuhan, tapi Tuhan yang menggunakan kita. Ya, di dalam Yohanes pasal 3-5 dikatakan, dimanapun anginmu bekerja menurut kerelaannya. Jadi Roh Kudus pun melahirkan kita, bukan karena kamu lebih ganteng dari temanmu. Oh ini ganteng, jadi Roh Kudus terpikat dengan kegantenganmu, terus dilahirkan. Nggak ada itu, nggak ada. Betul-betul anugerah. Coba kok bisa gitu Pak? Nggak tahu, tanya Roh Kudus. Itu haknya dia. Itu prerogatif Allah. Karena kita semua ini mati dalam dosa. Jika ada yang diberikan seperti 17 Agustus kan diberi apa? Remisi. Penjahat lain boleh nggak marah? Kenapa saya nggak dikasih? Nggak boleh, kenapa? Ya memang kita harusnya nanti penjahat semua. Itu karena anugerah. Kenapa nggak semua? Itu namanya pura-pura di penjara begitu. Betul ya? Semua diremisi, bebas semua. Ngapain ada penjara? Kan nggak adil namanya. Nah ini semua berkaitan. Jadi roh itu bekerja dengan luar biasa, dan roh itulah yang akan menyatukan kita di dalam satu tubuh tanpa perbedaan, tanpa melihat siapakah diri kita. Jadi kalau kita masuk gereja, GKJW, Gereja Jawa Wetan, jangan cari orang Arab di sana. Betul kan? Gereja tulisan Mandarin, yang lain gitu. Kita masuk, cari orang yang warna kulitnya beda, sedikit sekali, karena semua sipit-sipit semua. Betul? Saya tanya, Tuhan Yesus ngajar gini kan? Roh itu ngajar kita gitu kan? Jadi majelis kita cari gereja kita ini gereja aliran Butong Pai, Soling Pai. Jadi cari, jangan aliran Pencaksilat. Nggak boleh, kenapa? Beda gereja. Saya tanya saudara, siapa yang bikin gini? Lah enggak. Saya pernah di Robert Schuller di sana. Setelah selesai kuliah, mau wisuda. Ada seorang teman dari Amerika bicara ke saya, mau nggak di sini ada Indonesian Fellowship, mau pegang nggak? Lalu saya tanya, maksudnya gimana Indonesian Fellowship? It's not church, just only fellowship. Oh ya, yeah. We are the American, we are church, you are not, you are only fellowship. Kurang ajar, nggak mau saya. Enak aja. Kalau orang Indonesia, orang Malaysia itu fellowship, yang gereja itu kami. Sudah kok bisa ada orang seperti ini di gereja, dan itu pemimpin gereja lagi? Apakah ada Roh Kudus ya? Nah itu harus bertobat dia gitu. Ya kan? Itu pasti bukan Roh Kudus, pasti dia pengaruh tradisi. Tradisi baik, saya percaya, dan itu Tuhan yang ciptakan. Tetapi tradisi harus menaati firman. Ya kan? Tidak ada perbedaan, baik orang Yahudi maupun Yunani, budak, orang merdeka, pinter, kaya, nggak ada. Nah yang paling aneh seringkali saya sampai hari ini berdoa, kenapa di gereja kita tidak ada orang buta, tunarungu, dan semua? Pernah sadar nggak? Lihatin orang, melek juga kamu ya. Kamu juga melek. Dari orang yang nggak melek gimana? Nggak ada. Kemana mereka? Apa gereja kita punya perhatian itu? Apakah kalimat ini sudah kita lakukan dalam hidup dan mengasihi mereka? Setelah kita punya pelayanan di anak jalanan, punya pelayanan di orang buta gitu, yang menghalangi pertama kali siapa? Ngapain? Pelayanan kayak gitu tuh. Siapa? Pemimpin gereja ngomong gitu. Saya sampai hari ini bergumul di gereja.
Kenapa orang-orang ini yang terus bercuat-cuat, berkeok-keok semua? Kita melayani hati Tuhan, mereka lihat apa nggak tahu saya. Karena kita berdoa baik-baik, kenapa? Tuhan, bukakan hati mereka. Kalau belum dibukakan nggak bisa, ya. Termasuk kita di sini semua. Saya tidak menyinggung gereja saudara, enggak ya. Cuman gereja Tuhan yang benar yang saya ngomong, gitu maksudnya. Ya kan? Oke, pengalaman roh sekarang. Nah, ini lebih serem tuh. Ya. Pengalaman roh bukan baptisan Roh Kudus. Salah satu cara karena dampak di Roh Kudus termasuk di dalamnya berbahasa roh. Nanti minggu depannya jelasin. Saudara, orang dibaptis Roh Kudus pasti berbahasa roh. Tidak. Kisah Para Rasul tidak menjelaskan itu. Ada yang diberi baptisan Roh Kudus berbicara bahasa roh, ada. Tapi beberapa baptis tidak ada bahasa roh. Keluarga Cornelius dan beberapa enggak ada. Nah, kenapa yang diberi bahasa roh itu ada 4 tempat kalau kita selidiki. Dan 4 tempat adalah tempat yang mulai dibuka pertama kali dari mulai Pentakosta Yerusalem, kemudian masuk di tanah Yudea, keluar terus kemudian Samaria, dan di mana akhirnya Kaisaria, yaitu tempat orang asing. Di daerah itulah Paulus membangun satu pelayanan dan dia menempatkan Antioquia menjadi gereja misi untuk seluruh dunia. 4 tempat ini. Dan yang lain itu nggak ada bahasa roh, hanya ini. Kenapa berkaitan dengan satu tempat wilayah baru ada bahasa roh? Mereka selalu mengatakan mengingat akan apa yang sudah dikerjakan Roh Kudus di Pentakosta. Di sini terjadilah berbahasa itu, terjadilah. Nah, saudara, ini waktu pembukaan zaman baru, kerajaan baru dengan bahasa yang baru, dengan kekuatan yang luar biasa itu dibuka. Dan waktu kita masuk dalam Korintus itu berbeda bahasa roh. Bukan bahasa roh di dalam ini, bukan. Konteksnya beda sekali. Ya, yang di Korintus adalah orang yang sudah dari paganisme. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa berdoa pada dunia roh itu. Mereka masuk gereja dan oleh Paulus dilarang untuk sembarangan memakai bahasa itu. Dan tidak melarang artinya diam, kamu nggak boleh, bukan. Paulus katakan kalau itu betul-betul kamu gunakan untuk Tuhan, kamu sendirilah dengan Tuhan. Jadi bahasa roh tidak untuk membangun jemaat, tapi dirimu lah kepada Tuhan. Jadi kalau saya punya kebiasaan merenung, terus kemudian sebelum saya percaya ini, saya punya aliran kebatinan semuanya, terus punya aliran sufi dan lain-lain, terus meditasi, terus kemudian saya masuk Kristen, saya melakukan meditasi itu. Saya alihkan ke bukan pada roh yang nggak benar, tapi saya alihkan pada Tuhan. Boleh nggak? Nggak masalah. Paulus nggak melakukan itu. Termasuk kita meditasi itu, saudara, saya pernah ngajari orang untuk bermeditasi. Saya ingin kita belajar ini. Orang-orang Injili hampir semua pakai otak semua, tidak pernah pakai roh. Dalam arti begini, saudara, kita nggak pernah buka hati kita dengan pujian dan kita lepaskan semua. Kita betul-betul menyembah Tuhan. Itu kita hampir nggak punya. Gereja yang mula-mula saya pelajari dalam tradisi Benediktus, tradisi ordo daripada santo dan santa yang ada semua. Mereka memiliki saat-saat devotional dan mereka enchanting itu